Ibu, Akbar. Yuk. Yuk, cepat. Yuk. Masalah pintunya. Yuk. Yang di atas tanda tangan, bawahnya nama.
Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Dalam kesempatan ini saya akan mengimplementasikan modul 1.4 Budaya Positif di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 3 Depok, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Saya akan mensosialisasikan budaya positif dengan kepala sekolah, rekan guru, serta karyawan di SD Negeri 3 Depok. Berikut videonya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Depok, Bapak Kasih SPB MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 3 Depok. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Sabtu 7 Januari 2023, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita masih berkumpul di ruangan kelas 5 SD Negeri 3 Depok untuk menghadiri diseminasi budaya positif SD Negeri 3 Depok. Sebelum acara ini dimulai, kami mohon pada Bapak Kasidi selaku Kepala SD Negeri 3 Depok untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Depok dan penjaga SD Negeri 3 Depok, dan juga khususnya kepada yang terhormat Ibu Ana Ariyanti sebagai guru calon penggerak, guru calon penggerak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kemajuan SD Negeri 3 Depok, terutama adalah kaitannya dengan guru penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang sebelumnya saya akan menyampaikan istilahnya memperkenalkan diri, yaitu saya
sebagai kepala sekolah SD Negeri 3 Depok ini. Walaupun pada kesempatan ini saya baru 1 bulan ya, mungkin dimulai dari 1 Desember 2022 sampai saat ini, karena ada kekosongan sehingga saya merangkap menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3 Depok sebagai kepala sekolah. Mengampun Bapak dan Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih kepada Ibu Ana Yanti yang pada kesempatan ini akan menyampaikan kaitannya dengan calon guru penggerak, tentang disiplинasi budaya musik. Dan nanti untuk kaitannya dengan materi akan disampaikan oleh Ibu Ana yang nantinya juga akan berlanjut terus. Dan ini adalah modul pertama yang akan disampaikan dan nanti akan terus berlangsung ke depannya sampai dengan modul 3, sehingga ya mudah-mudahan nanti Mbak Ana, Ibu Ana nanti dapat melanjutkan sampai selesai lulus dan mendapatkan sertifikat sebagai guru pembina. Dan itu kepada Bapak dan Ibu, karena ada program guru pembina ini. Untuk yang lain mohon untuk melaksanakan juga, ya, maksudnya ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak. Ini semuanya adalah demi kemajuan anak juga, kemajuan sekolah, kemajuan pribadi atau guru, kemudian anak dalam kaitannya adalah pembelajaran. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah di sini mengharap kepada Bapak dan Ibu untuk ikut mendaftar, karena ini adalah dua angkatan 7 dan bahkan ini baru ada buka lagi pendaftaran baru 9. Dan untuk itu mohon untuk yang lain untuk ikut juga, karena ini tidak tahu kebijakan ke depannya, karena ini adalah kebijakan baru dan mungkin nanti banyak kegunaannya ya. Seperti contohnya untuk Kabupaten Grobogan kemarin, kebijakan pertama bahwa yang ikut kepala sekolah, kalau kepala sekolah adalah dari guru calon pembina. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya program ini memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu semua demi kemajuan sekolah kita di Depok secara khususnya. Secara umumnya ya pendidikan di seluruh Indonesia. Dan untuk itu sekali lagi mohon kepada Bapak dan Ibu untuk ikut berpartisipasi, ikut istilahnya bersama-sama dalam menyelesaikan Ibu Ana ini dalam program guru pembina. Dan berikutnya adalah Bapak dan Ibu guru yang lain. Saya kira mohon maaf ya, karena bicara saya agak terganggu ya, sehingga tidak jelas. Saya kira cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Arsidi atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kali ini saya akan mendiseminasikan hasil pengalaman saya selama kurang
belajar dari awal November sampai ini awal Januari. Ini saya sudah memasuki atau sudah menyelesaikan satu modul. Di satu modul ini ada 4 submodul, dan yang saya diseminasikan ini adalah modul yang 1.4, yaitu tentang budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu bersama di depan, dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, tentunya kami calon guru penggerak ini dibantu oleh yang pertama fasilitator kami, yaitu Ibu Munarsih. Ini beliau dari Kabupaten Tegal. Yang kedua, kami juga dibimbing oleh pengajar praktek kami, yaitu Bapak Supriyono. Ini mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi. Ini adalah dari guru SD Negeri 1 Sidoarjo. Kami menyampaikan salam dari BPGP. Seperti mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing ya, salam dan bahagia. Di mana Bapak Ibu guru bisa menemukannya? Iya, di PMM, betul. Platform Merdeka Mengajar. Dalam konsep utama modul budaya positif ini ada 7 yang poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti di PMM, ini nanti sama ya. Yang pertama, kita memasuki filosofi pendidikan Ki Hajar Dewanto. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau ini adalah sebagai bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewanto. Untuk filosofinya, yang pertama adalah anak itu bukan tabula rasa. Artinya, anak itu sebenarnya bukan kertas kosong, tapi sudah ada garis atau coretan, tetapi tipis. Kita sebagai guru itu tugasnya adalah untuk menebalkan laku, ya, yang coretan-coretan tipis di anak itu kita tugasnya menebalkan. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, atau kita sebenarnya sudah tahu ya, kalau anak itu sebenarnya unik. Seperti kita misalnya punya 2 anak, ya, sama-sama kita melahirkan. Anak yang pertama dan kedua itu pun sifatnya sudah berbeda. Apalagi di satu sekolah kita yang punya ada 80 anak dengan sifat yang beragam. Yang ketiga, tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tugas guru kita sebagai guru adalah menuntun. Guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kalau sudah biji jagung, mau kita apakan? Kita pupuk, kita semprot, kita siram, apakah bisa nanti akan tumbuh padi? Tidak bisa. Jadi biji jagung itu agar nanti bisa menjadi jagung atau panen, kita sebagai guru harus memupuk, memberi air, menyemprot. Berarti kita harus menuntun, membimbing, dan mendidik anak. Kemudian selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam ini sudah bawaan dari anak. Kemudian kalau kodrat zaman, kita harus mendidik anak itu sesuai zamannya. Untuk sekarang ini kita abad 21 ini kan HP ya, HP, internet, itu mesti anak-anak sudah mungkin lebih canggih dari kita. Tapi kita harus pengawasannya lebih ketat. Jadi kalau yang di SD kota boleh membawa HP, tapi harus main internetnya dengan bijak. Itu bisa kita masukkan ke modul proyek seperti yang
dikembangkan di SD 4 Purwodadi, internetku sehat untuk proyek fase C, itu kelas 5 dan 6. Kemudian berpihak pada anak, seperti yang disampaikan kemarin Pak Kaduki dan Pak Wahyu sudah memberikan hasil dari rapat pas di kantor. Kita tidak boleh memarahi anak, apalagi menjewer, memarahi, main tangan, itu sudah tidak zaman lagi. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pada umumnya, disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini ada sedikit permainan. Anda adalah A, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Ini silakan bisa dicoba, ya, dengan rekan sebantunya. Di meja Bapak Ibu itu sudah ada kertas, ya. Coba kertas itu silakan dibagi dua. Kemudian di kertas itu silakan ditulis barang berharga. Barang berharga yang dianggap Bapak Ibu guru sangat berharga. Kalau sudah, silakan barang berharga itu jangan masukkan ke kepala tangan. Nah, coba Pak Wahyu. Ya, dia dimasukkan ke kepala tangan, tangannya menggenggam. Nah, itu dimasukkan, dilindungi tangan dua, Pak. Nah, biar lebih aman. Coba Bu Eni silakan tangannya Pak Wahyu, yang genggamannya Pak Wahyu itu silakan dibuka, dirayu atau diapa sampai kepalanya itu kalau bisa sampai bisa. Coba bisa atau tidak? Silakan dibuka. Ayo Pak, buka Pak, atau dirayu atau dimarahi. Siti lewat Boleh dirayu. Ayo Pak Siti Pak Siti. Coba Bapak Ibu guru yang lain boleh mempraktekkan. Bisa Bu Eni? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba sekarang gantian. Gantian coba Bu Fatimah, Bu Puji. Ayo Bu Puji, dibuka genggamannya Bu Fatimah. Bisa dirayu atau mau dimarahi? Awas Bu nanti naik pulang. Tadi nggak boleh marah Bu. Ayo Ma. Semakin erat Bu. Semakin erat ya, semakin direbut malah semakin erat genggamannya. Dari kegiatan tadi, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Bisa tadi? Bisa membuka? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Karena tadi tidak bisa, berarti tidak bisa memberikan alasan. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Iya. Apa alasannya? Coba mungkin salah satu yang mau menyampaikan. Pak Wahyu. Nah, tadi kenapa kok sampai Bu Eni sudah bertanya Pak Wahyu tidak bisa membuka itu? Kenapa? Monggo Pak Wahyu. Karena saya lindungi karena barang berharga. Nah, karena barang itu sangat berharga, makanya dilindungi. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Ya. Orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Iya. Perubahan paradigma teori kontrol ini berdasarkan dari paparan William Glasser dalam kontrol teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Yang kedua, kritik dan saran itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang sebenarnya bisa kita lihat, misalkan kita mengontrol seseorang, ya, stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang lain itu dianggap misalkan anak. Harus kita ubah, kita harus berusaha memahami, bukan mengubah, tapi memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita jangan melihat kesalahannya, tetapi anak itu berbuat salah mungkin karena memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kita sudah praktekkan tadi bahwa tidak ada orang yang bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Yang keempat, saya juga bisa mengontrol orang lain. Bu ini sudah merayu Pak Wahyu, kenyataannya tidak bisa, berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk kolaborasi nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya. Yang ada adalah menang dan menang. Untuk selanjutnya, disiplin positif itu adalah cara penyerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Mungkin ini belum terlalu kita praktekkan ya. Saya sendiri juga kalau ada anak yang bandel, ya mesti dalam hati ada rasa bodoh karena sudah dididik, sudah diapa, kenyataannya masih disiplinnya kurang. Dalam menerapkan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran murid itu untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman atas kesadaran sendiri. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, disiplin positif ini akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bersifat universal. Setiap perilaku itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka akan timbul motivasi intrinsiknya, ya, motivasi dari dalam, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita semua bahwa nilai kebajikan anak Indonesia yang digencar-gencarkan saat ini oleh pemerintah adalah profil pelajar Pancasila. Nah, setiap pagi sudah menyanyikan dengan anak-anak. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ada akhlak beragama pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Yang kedua mandiri, itu subelemennya ada kesadaran akan diri dan situasi. Yang kedua regulasi diri. Gotong royong, ini ada kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Yang keempat berkebinekaan global, itu hubungannya dengan budaya. Kemudian bernalar kritis, ini untuk memperoleh informasi, kemudian menganalisis dan merefleksi. Kemudian kreatif, itu gagasan orisinil, karya orisinil. Kalau saya menilai secara pribadi, di sekolah kita ini untuk anak-anak yang beriman dan bertakwa itu sudah mulai terlihat ya. Asmaul Husna yang anak-anak hafal dan semoga juga diterapkan untuk sholat duhur bersama. Kemudian untuk gotong royong ya yang kita laksanakan setiap hari Jumat bersih. Kemudian berbagi pada saat ada bencana. Alhamdulillah ya SD kita walaupun misalkan muridnya 86 juga mendapat yang banyak. Kemudian kalau ada anggota keluarga
dari siswa yang meninggal, anak-anak juga ikut membantu. Selanjutnya teori motivasi eksternal. Ya, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini misalkan kita contohkan kita sendiri, kita berangkat pagi. Tujuannya kita berangkat pagi itu apa? Wah, aku berangkat disenangi Pak Kepala Sekolah. Berarti itu tujuan kita ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasi dari kita itu masih motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Wah, aku jadi seger dewe berangkatnya pagi. Itu juga masih motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Aku ini guru, dan di buku dan ditiru. Karena itu sudah kewajiban saya berangkat pagi, pulangnya jam sekian. Nah, itu kalau kita sudah menerapkan yang ketiga ini, berarti kita sudah memiliki motivasi internal dari kita sendiri. Bukan dari saya di sini baik, kita belajar bersama-sama. Kita biasanya dulu itu selalu di kelas ada peraturan atau tata tertib ya, itu cenderung memaksa anak. Ya. Nanti untuk selanjutnya bisa diubah ke keyakinan kelas. Kalau anak-anak sudah keyakinan kelas, nanti lingkungan sekolah akan jadi lingkungan positif. Kalau lingkungannya sudah positif, ya, nanti akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Nah, ini yang kami maksud tadi keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bagaimana caranya? Dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dapat diterapkan di lingkungan dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi misalkan antara keyakinan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu berbeda-beda tiap kelas. Kalau dulu kan peraturan sekolah, namanya peraturan sekolah berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Tapi kalau ini yang namanya keyakinan kelas, berarti setiap kelas. Ini perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Misalkan kalau peraturan dilarang, bukan kata-kata negatif ya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Untuk keyakinan kelas bisa diubah. Nilai kesehatan, ini kan lebih luas. Kemudian gunakan masker. Untuk keyakinan kelasnya nilai kesehatan. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Jangan dilarang. Ini kemarin pas liburan ini Kemarin pas sama Bu Eni, pas sama Bu Eni, kami menerapkan membuat keyakinan kelas. Ini ada siswa. Yang pertama, siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Ya, mereka saya beri kertas kecil, kemudian di kertas itu ditempelkan
itu tidak diberitahukan rankingnya ya. Itu karena apa? Mematikan kreativitas. Kalau nanti paling sering 1 misalkan kelas 5 najwa, besok najwa lagi. Jadi yang anak-anak lainnya itu sudah beranggapan mesti anak itu. Jadi tidak ada motivasi dari dalam dirinya untuk lebih maju. Selanjutnya, coba Bapak Ibu guru, yang pertama nanti jawab ya, itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mungkin ini pernah Bapak Ibu guru lakukan. Kalau terlambat, suruh menulis 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, yuk terlambat, lari lapangan 2 kali. Hukuman. Yang ketiga, push up. Ini mungkin ada juga yang pernah menerapkan push up 15 kali, gak bawa masker di sekolahan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Pak Primi? Hukuman. Nah, kita lihat. Yang pertama tadi itu hukuman, lari lapangan juga hukuman, push up itu juga hukuman, kertas tugas tadi konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid disuruh mengenakan sepatu hukuman, lari lapangan konsekuensi. Mungkin ada perbedaannya ini ya. Kalau kita memberikan hukuman, itu identitasnya gagal, karena pakai baju hukum dari nek. Ya, besok yuk dibaleni lagi. Kemudian untuk identitas sukses, ini konsekuensi, tapi belum menjamin ya konsekuensi. Masih ada nanti yang di atasnya yang lebih tinggi dari konsekuensi, yaitu adalah restitusi. Namanya restitusi. Ini ada perbedaan. Saya memberikan satu contoh kasus siswa berantem dengan teman lainnya. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan membersihkan kamar mandi. Dan yang tukaran kantong-kantongmu, kamar mandinya sekolahan sikat sampai bersih. Ya, guru sambil marah sehingga siswa takut. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi siswa untuk menulis perjanjian. Saya tidak akan mengulangi. Mungkin pernah ya dari kita ya. Kemudian guru tegas dan siswa akhirnya menghormati guru tersebut. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya. Mengapa sampai berantem? Ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti sampai siswa itu memperoleh solusi dari permasalahannya sendiri, tapi kita hanya membantu. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seperti murid di kelas 5, nih Bapak Ibu sudah ada asing ya. Kenapa si anak ini selalu melakukan seperti ini? Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan, keempat ada kesenangan, dan yang kelima kebutuhan kebebasan. Sebagai contoh ini, Ibu Ani ya sedang
ini yang susah ya. Untuk selanjutnya posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada sebagai penghukum, guru yang cenderung menghukum, guru yang cenderung sebagai teman, guru yang cenderung membuat anak merasa bersalah, atau guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Seperti apa kita selama ini? Kalian video sejenak ya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Sebagai apa ini Bu kira-kira yang pertama tadi Bapak Ibu? Guru sebagai penghukum? Ya. Yang kedua, Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. bagi apa yang kedua ini? Pernah ya? Kami pernah yang tiga ini. Bapak Ibu guru mengalami tadi. Nah, pernah ya? Yang kedua ini adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, begitu aku terlambat lagi. Ini berarti posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh dan ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. yang keempat tadi sebagai pemantau. Sampai apa Kak Bowo sampai Ciro ya? Tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya bener sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Yang terakhir tadi adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Untuk kelima posisi kontrol tadi bisa dilihat. Kalau yang sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini adalah identitas gagal atau kontrol dari luar.
tapi pelan-pelan kita ubah. Untuk selanjutnya, seperti yang di awal tadi ada kata restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau anak-anak salah, ya itu mereka bisa memperbaiki diri mereka sendiri atau memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Untuk kemarin ini kami menerapkan dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah dari anak kelas 5 karena makan di kelas. Yang kedua, kasus kedua itu adalah anak kelas 6. Ternyata seragamnya pada saat itu pemakainya tidak sesuai dengan jadwal pakaian yang harusnya dipakai hari itu. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihat dokumentasinya itu di YouTube. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer, posisi yang terakhir tadi, diharapkan itu murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi murid itu akan semakin percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab. Demikian diseminasi budaya positif yang saya peroleh selama kurang lebih 2 bulan ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kita bisa pelan-pelan mengubah paradigma belajar kita atau mengubah apa yang seharusnya tidak kita lakukan sebagai seorang guru. Kita belajar bersama-sama sehingga nanti sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dan saya juga tidak henti-hentinya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk ikut serta ya, mensukseskan, ini juga termasuk program pendidikan ya, mensukseskan program pendidikan dengan seperti yang sudah disampaikan beliau Bapak Kasiti untuk mendaftar atau mengikuti program guru penggerak. Ini sudah angkatan 9, paling lambat tanggal 10. Ini masih ada kesempatan untuk 3 hari lagi, tidak tanggal 7. Monggo Bapak Ibu guru jangan melihatlah tugasnya seperti ini. Nah, nanti dinikmati saja. Nah, demi sekolah kita yang lebih baik. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Salam dan bahagia. Jika guru bergerak, kita yakin pasti Indonesia maju. Dan kita itu harus tergerak dulu. Kalau hati kita sudah tergerak, maka kita akan bergerak. Kalau kita sudah bergerak, nanti kita akan bisa menggerakkan. Jadi ada 3: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan, siswa kelas 5 SDN Negandurko, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Kemarin kami satu kelas bersama Bu Ana membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas yang kami buat bersama bisa terlaksanakan dengan baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah hari ini saya khususnya merupakan salah satu guru dari SD Negeri 3 Depok, di mana saya sudah mengikuti diseminasi yang telah diselenggarakan oleh Ibu Ana Rianti
sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Di modul pertama ini dengan adanya diseminasi yang telah dilaksanakan, saya menjadi teringat kembali bahwasanya kita harus memanusiakan manusia sesuai dengan teori humanistik yang telah saya pelajari khususnya sebelumnya pada jenjang perkuliahan. Mungkin saya juga menjadi lebih tergerak dengan adanya diseminasi yang Ibu Ana Rianti laksanakan. Semoga saya bisa menjadi lebih baik ke depannya dalam melaksanakan pembelajaran di SD Negeri 3 Depok. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.